Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan nama saya Rifki Nasrullah dari Prodi Arsitektur Universitas Angkatan Tular. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS Perancangan Arsitektur 4. Langsung saja saya akan share screen. Baik, yang pertama di sini ada bagian alur pikir. Ada terbagi beberapa bagian alur pikir, yaitu yang dimana alur cara mendesain suatu proyek atau bangunan yang akan nantinya dibangun, itu ada beberapa tahap yang bisa dibilang juga TOR atau KK, yang dimana ada beberapa, yaitu yang pertama ada pernyataan yang dibagi beberapa, yaitu yang pertama pengertian atau definisi, latar belakang, tujuan, batasan, seperti KDB, KLB, dan GSB. Dan yang terakhir yaitu lapangannya atau site. Adapun lokasinya yang dianalisa yaitu ada beberapa. Yang pertama analisa non-fisik dan yang kedua yaitu analisa fisik. Apa itu analisa non-fisik? Yaitu mencakup beberapa. Yang pertama yaitu studi literatur, studi banding, aktivitas penghuni, program ruang, persyaratan ruang, hubungan antar ruang, dan besaran ruang, dan sirkulasi ruang. Adapun analisa fisik yaitu analisa lingkungan, mikro atau makro ataupun mikro. Makro yang mencakup yaitu wilayah, negara atau provinsi, dan yang makro yaitu kota atau kecamatan, kelurahan, dan RT RW. Adapun analisa ukuran atau luasan, tapak atau peraturan setempat, yang dimana ada yang tadi telah disebutkan yaitu GSB atau garis sempadan bangunan, koefisien lantai bangunan atau KLB, dan koefisien denah bangunan atau KDB. Dan yang C yaitu kontur, drainase atau saluran air, dan utilitas. Adapun pepohonan atau vegetasi, ada sirkulasi yaitu buat pejalan kaki dan kendaraan roda 2 dan roda 4. Dan ada penentuan pintu masuk dan keluar, ada pemandangan dari tapak, pemandangan ke dalam tapak, ada kebisingan, manusia dan kebudayaan, angin, curah hujan, dan lintasan matahari. Adapun yaitu zoning sama desain, yaitu ada pendekatannya yaitu bahan massa dan konsep arsitektur. Oke, di sini langsung saja pada analisa site, yaitu pemilihan set. Saya ada di Kelurahan Kampung Melayu, yaitu yang dimana KDB-nya mengikuti aturan yaitu 60%, KLB-nya 1,2 meter persegi, dan KDH-nya 30%, dan GSB-nya yaitu atau garis sempadan bangunannya 4 meter. Adapun view dari barat set ini kebetulan si bangunannya ini menghadap ke jalan, tapi bukan jalan raya, tapi jalan besar. Sini ada beberapa view, dan kenapa saya memilih site ini, yaitu yang pertama lokasi yang sangat strategis, yang kedua berada di tengah kota dan tidak jauh dari jalan besar, yang ketiga dekat dengan pusat pembelanjaan, yang keempat set dekat dengan sekolah, universitas, dan rumah sakit, dan yang keenam kondisi lahan yang baik serta memiliki kontur dan vegetasi yang cukup baik. Adapun ini untuk analisa tapak, yaitu dengan luasan 450 meter persegi, 9, dengan GSB-nya 4 meter, yaitu tapak berada di Jalan Kebun Pala 1, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta. Adapun ketentuan RT RW daerah Jakarta Timur menurut Peraturan Daerah Jakarta Timur nomor 1 tahun 2014 adalah dengan KLB 270 meter persegi, KLB 1,2% kali luas area sama dengan 4,5 lantai, dan KDH-nya yaitu 30% kali luasan area sama dengan 135 meter persegi, dan GSB-nya yaitu 3 meter.
Adapun analisa set kontur tanah yaitu kondisi existing tapak, yaitu kondisi kondisi kontur tapak existing pada Kelurahan Kampung Melayu agak rata-rata sehingga rawan terjadinya masuk air ketika hujan karena lokasi set berada di dekat kali besar Ciliwung sehingga air masuk ke dalam kontur atau bangunan dan menimbulkan kebanjiran di dalam kontur atau bangunan. Adapun yaitu tanggapan terhadap tapaknya yaitu ada beberapa area untuk penambahan atau cut and fill untuk meminimalisir terjadinya penguapan air atau banjir yang masuk ke dalam area site. Adapun analisa set drainase yaitu pada kondisi existing yaitu kondisi kontur tapak pada saluran drainase atau saluran menuju kota terletak di samping sempadan bangunan sehingga memudahkan untuk mengalirkan air air drainase area site ke saluran kota. Adapun tanggapan terhadap tapak, terdapat dua saluran air drainase di dalam tapak bangunan yang menuju saluran kota untuk meminimalisir terjadinya genangan atau luapan air yang masuk ke dalam site. Adapun yaitu sekarang analisa set tentang vegetasi. Jadi kondisi existing pada tapak yaitu terlihat pada gambar kondisi vegetasi existing pada tapak sangat minim sehingga tidak dapat menyangga kebisingan dan udara yang cukup kencang yang masuk ke area tapak. Adapun tanggapan terhadap tapak yaitu terdapat penambahan beberapa vegetasi di area tapak untuk meminimalisir terjadinya kebisingan dan angin kencang di area tapak yang masuk ke area tapak. Jadi nanti bangunan terletak di sebelah sini, kemudian eh, sebelah sini, kemudian nanti untuk meminimalisir kebisingan dari jalan ini, maka saya ada penambahan vegetasi. Baik, selanjutnya tentang kondisi existing tapak untuk bagian analisa sirkulasi. Terdapat sirkulasi area tapak beberapa kendaraan berlalu lalang yang menimbulkan kebisingan dengan tanggapan ditambahnya polisi tidur atau bump untuk meminimalisir kecepatan kendaraan. Dengan adanya polisi tidur, maka kendaraan yang berlalu lalang tidak akan begitu cepat mengendarainya. Adapun ini analisa site atau pintu masuk, masuk dan keluar. Yang pertama yaitu area selatan yang sebelah sini itu menandakan pintu masuk. Adapun karena pada existing itu cuma ada pintu masuk dan keluar di satu pintunya saja. Adapun untuk tanggapan terhadap tapak, saya di sini menambahkan untuk masuk dan keluarnya yang pertama masih tetap ada di area selatan dan untuk keluarnya ada di area barat. Oke, adapun yang selanjutnya yaitu mengenai analisa pemandangan dari tapak. Yang pertama yaitu kondisi existing view dari terhadap area tapak sekitar yaitu sebelah timur berbatasan dengan bangunan warga, sebelah barat terdapat view Sekolah SMPN 26 Jakarta dan sebelah selatan terdapat view sirkulasi pejalan kaki dan pedagang UMKM, sedangkan sebelah utara berdampingan dengan warga. Adapun untuk tanggapannya yaitu memaksimalkan view bukaan dari tapak terhadap luar bangunan. Adapun yaitu selanjutnya analisa set untuk kebisingan yang dimana dikarenakan ini berlalu lalangnya kendaraan
maka saya menambahkan menambahkan tanggapannya yaitu berupa ada pepohonan dan polisi tidur. Adapun analisa budaya dan manusia yaitu pada kondisi sistem tapak ini memiliki kebudayaan yakni tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat. Adapun tanggapan terhadap rakyatnya itu yaitu potensi budaya yang ada di Jakarta Timur ini, sistem pengetahuan tradisional masyarakat Betawi di Jakarta Timur, yaitu rumah adat dan Betawi, kelengkapannya, fungsi ruang pada rumah, kebaya, paseban, teras, ruang, tempat tidur, dan sebagainya. Adapun ini untuk analisa udara, yaitu terdapat beberapa arah angin yang memasuki area tapak secara langsung dari arah barat dan selatan. Tanggapannya untuk meminimalisir angin yang begitu kencang, maka memaksimalkannya ventilasi di beberapa area untuk memaksimalkan udara yang masuk dari luar tapak dan beberapa vegetasi sehingga terfilterlah si udara yang masuk ke dalam tapak tersebut. Adapun untuk analisa curah hujan yaitu menurut BMKG terdapat curah hujan yang cukup deras di bulan Oktober 2023 sehingga rawan banjir di area SEK, maka tanggapannya yaitu ditambahkan saluran air atau selokan untuk mengalirkan air hujan ke saluran kota, ditambahkan kontur tanah agar air tidak masuk ke area bangunan. Adapun analisa matahari yaitu pada kondisi existing terdapat sinar matahari dari arah timur ke barat menimbulkan kepanasan alami ketika di jam 12.00 sampai dengan jam 16.00 atau jam 4 sore sehingga cuaca area tapak cukup panas. Untuk tanggapannya yaitu ditambahkan material area fasad untuk meminimasi panas sinar matahari terhadap bangunan. Adapun struktur organisasi di kelurahan tersebut yaitu ada kepala desa yang terbagi beberapa staf yaitu ada KA Satpel PTSP, KA Satpel Pendudukan, ada KA Satgas Pol PP, dan ada pun sekretaris bendahara, pengurus barang, staf, dan seksi-seksi lainnya. Baik, selanjutnya yaitu mengenai denah bangunan tapak, yaitu di sini saya menambahkan lantai basement untuk parkiran para staf dan kepala desa yang dimana kalau tidak ada basement maka minim sekali untuk parkiran. Adapun ini lantai 1 yang dimana lantai 1 ada bagian resepsionis, ruang tunggu, ruang PTSP, dan ruang staf PTSP, dan di sini pun saya menambahkan lift, ada ruang gudang juga, ada toilet, ada pantry, dan ruang kepala PTSP. Dan di luar lantai 1 yaitu ada ATM Center dan security. Di lantai 2 selanjutnya di sini ada musola, ada toilet, ada ruang kependudukan, ada ruang meeting juga, ada balkon, dan ada ruang kepala desa. Jadi si kepala desa ini ruangannya ada di lantai 2. Dan lantai 3 yaitu terdapat ruang staf yang dimana ada beberapa staf, maka di sini ada beberapa kursi staf, dan di sini ada ruang sekretaris juga sama admin, kemudian ada pantry juga, ada gudang sama toilet. Terus lantai 4 yaitu di sini ada ruang seksi ekonomi, ada pantry, ada gudang, ada toilet, kemudian ada ruang kepala kesejahteraan rakyat dan ruang staf juga. Kemudian lantai atas ini cuma roof yang biasa aja.
Kemudian dilanjut dengan section building atau potongan, kurang lebih ketinggiannya dengan total 14 meter. Gabungan dari basement, kemudian ada lantai 1, lantai 2, lantai 3, dan lantai 4, kemudian ada roof. Ini section BB, yang dimana di sini ada ruang sekretaris, ruang kepala desa, kemudian ruang kesejahteraan rakyat. Ini section CC. Adapun di sini tampak bangunan dari segi dua dimensi, yaitu yang pertama tampak depan, kemudian yang kedua tampak samping kanan, yang dimana saya menerapkan fasade railing untuk meminimalisir sinar matahari yang panas, dan kemudian pantulan kaca yang dimana merusak atmosfer. Kemudian saya menambahkan railing supaya untuk meminimalisir pencahayaan matahari di jam 12 sampai jam 4 dan merusaknya atmosfer. Ini tampak samping kiri dan ini tampak belakang. Sekian presentasi tugas perencanaan arsitektur dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum.